Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membagi kepada kalian bagaimana saya menyusun portofolio investasi saya. Saya akan membuka investasi saya di Bibit dan juga di Stockbit. Saksikan video ini sampai habis, oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Bibit di laptop ya, di desktop. Di sini terlihat bahwa sekarang nilai portofolio saya ini minus 0,01%. Dari investasi saya ini, saya menempatkan obligasi sebanyak 25%. Sedangkan saham kurang lebih 74%. Sebenarnya 75% ya saham ya. Cuma ini saya habis beli Baby ya, saham Baby IPO, tapi sudah saya jual tadi pagi ya, dengan profit kurang lebih sekitar 15% atau berapa gitu, di 320-an. Enggak, di 300-an ke atas lah. Nah, kembali ke portofolio saya ya. Di portofolio saya di Bibit ini sudah terkonek dengan Stockbit. Jadi kalau kamu punya Bibit dan juga punya Stockbit, sebelumnya memang kedua perusahaan ini tidak bisa terhubung satu sama lain ya. Sebenarnya memang kedua perusahaan ini adalah milik salah satu perusahaan yang sama ya. Dan ini sekarang bisa dikonekkan. Jadi ketika kita membeli saham atau membeli reksadana itu bisa menggunakan satu RDN saja. Di sini perbandingannya 25% obligasi dan 75% saham. Kita lihat di obligasi dulu ya. Jadi di obligasi ini kebetulan saya sedang floating profit 1% ya. Saya berinvestasi di Sukor Invest Stable Fund. Jadi Sukor Invest Stable Fund ini kurang lebih sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu ya. Cuma memang saya ambil, saya masukkan lagi, saya withdraw, saya masukkan lagi. Biasanya kalau saya ambil itu misalnya ada saham yang ingin saya beli tapi tidak ada dana di RDN, saya cairkan di reksadana obligasi ini. Kalau misalnya nanti saya sudah baru dapat rezeki atau baru dapat gajian, kemudian kadang saya top up lagi di sini. Makanya imbal hasilnya nggak naik-naik meskipun sudah lebih dari setengah tahun saya berinvestasi di obligasi ini. Nah, selain reksadana obligasi, saya juga berinvestasi di obligasi negara, membeli di pasar sekunder ya. Ini PBS 033 dan FR 0091. Ini yieldnya kurang lebih sekitar 6%-an keduanya. Oke, lalu kita lihat di saham. Untuk saham sendiri kebetulan saya sedang floating loss 0,37% ya hari ini. Sebenarnya untuk saham saya sedang dalam keadaan loss kurang lebih hampir 1% ya. Tapi karena saya juga memiliki reksadana saham Sukor Invest Equity Fund yang kebetulan sedang floating profit 2,57% ya. Jadi secara perbandingan saya masih belum bisa mengalahkan Sukor Invest Equity Fund ya, karena saya masih loss kurang lebih 0,9%. Cuma bedanya adalah di saham saya mendapatkan dividen yang kemudian saya reinvestasikan kembali. Sedangkan kalau di reksadana saham saya tidak dapat dividennya ya. Sebenarnya memang si manajer investasinya memang mendapatkan dividennya, tapi kemudian dia buat average, entah itu average down atau average up sahamnya, sehingga bisa menaikkan nilai dari portofolionya. Oke, kita lihat mana aja yang sedang profit dan mana aja yang sedang loss ya. Jadi di saham saya ACES ini profit kebetulan masih 24%, BRIS ini juga 25%, ERA kemarin sudah profit lumayan ya, tapi kemudian turun lagi 0,25% ya. Dan TSPC ini juga masih profit 26%. Sementara yang masih loss ada yang pertama Indi ya, karena saya ngambilnya di harga yang cukup tinggi 2.500 atau 2.600-an. LSIP ini juga masih floating loss 10,2%. Ini average saya di sekitar 1.100 kalau nggak salah.
Sekarang sekitar 1120-an, sekarang di 1020-an mungkin. Ya Pans ini saya ambil kurang lebih 1900-an mungkin. Sekarang harganya di 1700 ya. Kemudian Pegas ini juga saya ambil beberapa hari sebelum pembagian dividen ya. Dan saya sudah mendapatkan dividen kurang lebih 9% ya. Kalau di Pans ini saya mendapatkan dividen dengan yield kurang lebih dari 10% kalau nggak salah, 11% apa 12%. Jadi ya sebenarnya kalau dihitung dengan dividennya masih profit ya. Cuma kan dividennya kemudian saya belikan lagi ini untuk average down. Terus PMCS ini saya baru mulai masuk ya beberapa minggu yang lalu di harga 160-an, sekarang masih 158 atau 160-an. Jadi masih floating loss 4,8. Tapi ini masih baru sedikit banget dan saya masih mencicil sedikit demi sedikit. Kemungkinan PMCS ini masih akan mungkin masih akan sideways atau bahkan mungkin turun. Saya juga akan lebih senang kalau turun ya. Yang pasti kita sudah tahu bahwa dia akan membagikan dividen di tahun depan ya, karena secara sejarah dia bagi dividen. PSSI ini juga saya menjerumuskan diri ya masuk ke PSSI. Waktu itu sebelum bagi dividen kurang lebih saya dapat dividen mungkin sekitar 8%-an ya, 8%-an, dan ini masih floating loss 12%. Dan rata-rata semua saham yang saya beli itu rata-rata memang saya dapatnya di harga yang downtrend ya. Di harga downtrend saya memang lebih suka ngambil saham yang sudah terpuruk ya, asal dia bagi dividen. Karena saya tahu ketika dia turun saya terus average down, nanti ketika tahun berikutnya pembagian dividen minimal saya akan dapat dividen ya. Dan ketika turun lagi ya saya average down lagi, nanti juga pasti akan dapat dividen lagi. Dan ketika setelah beberapa tahun saya yakin average saya akan semakin kecil ya dibandingkan floating loss-nya. Dan kemudian ketika perusahaannya turn around ya, otomatis harga akan naik tinggi. Jadi itu beberapa strategi yang saya gunakan. Ini sudah saya gunakan di ACES sama BRIS ya. ACES itu dulu saya ambil di 800-900-an, mulai mencicil sampai di 400 ya. Dan kemudian average saya di 560-an ya. Sekarang sudah floating loss dan saya tidak akan jual sampai dia balik ke 1000 lagi. BRIS juga begitu. BRIS beberapa bulan sebelum dia right issue ya, kurang lebih di 1400-an mungkin ya, atau 1500, kemudian turun sampai 1200 ya, saya terus nambah dan akhirnya sekarang floating profit. Terus apalagi ya, TSPC juga gitu. TSPC pertama dulu ambil di 1400-an, kira-kira setahun yang lalu ya, sudah dapat 3 kali dividen, dan ketika harganya turun sampai 1300 ya saya terus nambah, dan akhirnya sekarang 1700-an, sempat ke 1800-1900. TSPC ini juga kemungkinan tidak akan saya lepas sampai dia melakukan aksi korporasi ya. Seperti yang kita ketahui, dia PSP-nya Boga Mulia terus akumulasi. Kita tidak tahu dia mau apa, apakah akan melakukan tender offer atau akan melakukan privatisasi. Yang pasti saya akan menunggu sampai kapanpun terjadinya aksi korporasi. Kalau misalnya nanti sudah jelas, entah mau right issue, entah mau apa, baru nanti kita putuskan mau jual atau tidak. Yang pasti jelas dia akan melakukan aksi korporasi. Kalau tidak, dia tidak akan membeli sahamnya di pasar sekunder. Oke, itu sedikit dari saya tentang bedah portofolio. Yang pasti saya akan tetap mencicil average down untuk Indi, LSIP yang lumayan besar ya. Kalau yang lain-lain sih selama kurang dari 10% saya biasanya enggak akan mencicil ya. Maksudnya enggak akan average down. Kalau bagi saya 10% itu plus minus 10% itu biasa ya, fluktuasi dalam saham tanpa adanya perubahan fundamental itu biasa akan naik 10 minus 10. Tapi kalau misalnya sudah naik lebih dari 10, biasanya saya pertimbangkan untuk melepas sedikit demi sedikit, atau kalau turun lebih dari 10 saya pertimbangkan untuk beli sedikit demi sedikit ya. Oke, terima kasih telah menyimak portofolio saya. Silakan kalian komen ya di bawah apa yang kira-kira bisa saya lakukan ya.
tentu saya juga akan mempertimbangkan jika saran-saran kalian saran yang bagus untuk saya lakukan. Baik, terima kasih. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.